warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Bansari 1, dalam hal ini adalah Ibu Sri Juniati SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Kebonsari 1 Surabaya, serta anak-anakku semua yang Ibu banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, hidayah, maunannya, sehingga kita semua dapat mengikuti Pondok Ramadan secara daring. Insya Allah Pondok Ramadan ini yang diadakan sekolah untuk pertama kalinya ya, yang biasanya diikuti anak-anak dan dipandu oleh Bapak Ibu Guru, serta dipandu juga oleh kakak-kakak dari Al-Hikmah. Nah, Pondok Ramadan hari ini berbeda ya. Tetap kita ikuti dengan baik ya. Mudah-mudahan salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan suri tauladannya sampai sekarang kita dalam keadaan iman Islam ya, dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Anak-anakku semua, agar acara Pondok Ramadan ini dapat berlangsung dengan baik, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum materi dipaparkan, mari kita ikuti bersama-sama pembacaan Asmaul Husna ya. Monggo Pak Ganda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'is, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Halim, ya Aziz, ya ya Hafiz, ya Mukib, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Ali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wajid.
Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir. Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Mutali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Demikian tadi pembacaan Asmaul Husna. Anak-anak tetap sehat ya? Alhamdulillah. Nah, berikutnya anak-anak, materi Pondok Ramadan akan disampaikan oleh Ustadz Suyono SPD. Kepada Ustadz Suyono disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani mendengar suara anak-anakku semua. Kelas 5 yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UN Kebon Sari 1, Ibu Sri Yuniati SPD, Ibu Siti Azizah selaku pemandu acara Pondok Ramadan Ceria dan Berkah pada hari ini, Bapak Ibu Guru, keluarga besar SDN Kebon Sari 1 yang kami hormati, Bapak Ibu, orang tua, wali murid, yang senantiasa penuh semangat mendampingi putra-putrinya di rumah. Tak lupa anak-anakku semuanya dan segenap pemirsa Pondok Ramadan Ceria dan Berkah SDN Kebon Sari 1 tahun 1422 Hijriah, yang semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mana suara anak-anak ini? Amin Allahumma. Amin. Sekali lagi. Amin Allahumma. Amin. Sudah mandi sudah sarapan? Halo, sudah sarapan belum? Tadi berangkat ke sini sudah makan pagi. Anak-anak sudah makan pagi belum? Sahur. Sudah makan pagi.
Silakan ya, makan pagi boleh, makan angin boleh. Yang penting jangan makan nasi. Boleh makan pagi boleh. Ya, pagi habis sahur, habis sholat subuh, habis sahur jangan tidur. Ya. Duduk sebentar, baca Quran, berdoa, datang waktu adzan subuh, sholat subuh, habis itu makan pagi, makan angin. Itu katanya Bu Guru kan pas pelajaran bahasa Indonesia. Apa itu makan pagi? Apa makan angin? Jalan. Ya, kita orang umatnya Nabi Muhammad habis sholat subuh dilarang, tidak boleh dibiasakan tidur setelah sholat subuh. Biar gak ngantuk gimana? Makan pagi, makan angin, alias jalan biar tambah semangat dan tambah sehat. You understand? You understand? Paham tuh? Masa itu tambah semangat, ayo. Paham tuh? Fahimna. Ya, alhamdulillah anak-anak, pagi hari ini Pak Yono bisa menatap wajah-wajah kalian yang penuh ceria, penuh semangat, penuh senyum ya. Siswa-siswi yang satu kelas 5 yang luar biasa. Oke, generasi-generasi Islam, generasi-generasi Qurani yang akan melanjutkan Bapak Ibu guru dan pemimpin-pemimpin kita menuju Indonesia yang adil makmur. Siap kira-kira? Siap kira-kira? Insya Allah siap. Nah, untuk melandasi Indonesia menjadi adil dan makmur dalam keadilan, ya ada satu resep yang akan kita bahas hari ini akan Pak Yono sampaikan. Kita melanjutkan materi hari ini, mari kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sholatlah sebelum kita disolatkan. Dua kalimat inilah yang sering kita temui di berbagai tempat, mulai dari dinding dan papan masjid, musholla, sekolah, bahkan di bak truk. Kalimat ini secara tidak langsung mengingatkan bahwa sholat adalah perintah Allah yang harus dikerjakan sesuai dengan aturan syariat Islam. Beberapa keutamaan sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain diantaranya, sholat diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Sholat adalah ibadah yang akan dihisab pertama kali sebelum ibadah-ibadah yang lain. Kewajiban sholat adalah kewajiban yang harus dijalankan dalam kondisi apapun. Jika tidak bisa sambil berdiri, maka dikerjakan sambil duduk. Jika tidak bisa duduk, dengan terlentang, dan seterusnya. Sholat adalah ibadah yang wajib dikerjakan setiap hari hingga ajal menjemput. Meninggalkan sholat bukanlah hal yang ringan tanggung jawabannya di sisi Allah. Dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan bahwa ada 15 siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. 6 siksaan ketika di dunia, 3 siksaan ketika meninggal, 3 siksaan ketika di alam kubur, dan 3 siksaan ketika dibangkitkan dari alam kubur. 6 siksaan di dunia, dicabut keberkahan umurnya, dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya, segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala, doanya tidak akan dikabulkan, tidak mendapatkan bagian doa dari doanya orang-orang soleh, akan dibenci oleh kebanyakan orang. 3 siksaan ketika meninggal, mati dalam keadaan kondisi terhina, mati dalam kondisi lapar, mati dalam kondisi haus yang apabila diminumkan 1 lautan pun tidak mungkin akan dapat menghilangkan dahaganya.
Sedangkan 3 siksaan di alam kubur, kuburnya menyempit sehingga tulang-tulang rusuk saling bersimpangan. Ruang kubur dipenuhi api sehingga sehari-hari hidup bergelimpangan di atas bara. Di alam kuburnya akan ditemani ular besar utusan Allah untuk menyiksa yang diberi nama Asy-Syuja' Al-Aqra. 3 siksaan ketika dibangkitkan dari kubur menuju pada mahsyar, hisab yang berat, dibenci Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqomah menjaga sholat 5 waktu dan dijauhkan dari siksa-siksanya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, anak-anakku semuanya, ya, dari tayangan tadi, apa kira-kira yang terbersit, apa kira-kira yang ada di benak dan pikiran anak-anakku semuanya? Ada yang bisa jawab? Silakan, coba. Ayo, berani. Apa kira-kira pesan dari tayangan tadi? Kita tidak boleh meninggalkan sholat. Wah, luar Kita biasa harus satu. hati. Lanjut apa lagi? Kita tidak Ayo, boleh yang meninggalkan lain. Oke, luar biasa. Satu pesan luar biasa. Jangan meninggalkan sholat. Oke, ya. Sebuah kata-kata yang singkat, ya. Jangan meninggalkan sholat. Meskipun ajal menjemput, ya. Sampai di situ anak-anak. Nah, tapi lanjut, ya. Padahal di sisi lain anak-anakku semuanya, ya, Pak Yono yakin, ya, kelas 5 itu ada pelajaran surat Al-Ma'un. Ya, insya Allah gitu anak-anaknya. Pak Yono nggak ngajar kelas 5 ini, ya. Kelas 5 itu ada pelajaran surat Al-Ma'un. Di dalam surat Al-Ma'un itu disebutkan fawailul lil musallin, yang artinya celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Ya. Orang yang melakukan sholat itu tambah celaka, ya, tambah rugi, ya, tambah disiksa. Ya. Loh, belum sholat itu tambah disiksa, tambah rugi gimana? Ya. Di lanjutnya ayat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai, lupa, tidak menyadari, tidak melaksanakan sholatnya dengan benar. Di situ ada tanda kutipnya, ya, orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Nah, biar kita tidak termasuk dalam golongan dari surat Al-Ma'un ini, bagaimana kita melaksanakan sholat? Ya, mari kita ikuti materi berikut ini. Ya. Next. Nah, di sini yang harus kita pahami lebih dulu anak-anak. Kita harus tahu sholat itu apa, sehingga kita tidak hanya jenat-jenit gobek-gobek itu toh, ya kan, jenat-jenit gobek-gobek kencing, nah, tidak itu toh, ya. Kita harus paham dulu sholat itu apa, ya. Kan baru ke masjid jemaah, lari pencing lari gitu langsung Allah Akbar gitu, jenit salam pencing, nah, kita sudah lari. Nah, kita harus paham apa itu sholat, ya. Sholat ada 2 macam. Yang satu, pengertian sholat secara bahasa, ya.
arti sholat secara bahasa, arti kata tersebut secara asli. Jadi sholat itu artinya apa dari kata itu sendiri. Kalau bahasa Arabnya secara lughawi. Nah, bahasa Indonesianya secara bahasa. Nah, secara lughawi atau secara bahasa, sholat artinya doa. Apa anak-anak? Sholat artinya? Doa. Artinya Doa. doa itu apa tak doa itu? Doa yuk. Doa pun harus tahu artinya apa doa. Sholat artinya doa. Doa artinya apa? Apa artinya doa yuk? Ayo. Sudah melakukan kan, sering mendengar kata doa, sering menulis kata doa, sering melakukan berdoa. Nah, sekarang artinya doa itu apa ya? Berdoa. Apa nak? Berdoa. Berdoa. Apa artinya berdoa? Nah, doa artinya memohon, meminta. Nah, berarti kalau kita memohon, kita meminta, kita berharap, tentunya ada tata cara bagaimana kita memohon, bagaimana kita meminta agar kita diberi sama yang kita mintai, diberi sesuai harapan kita, yang memberi dengan senang, kita menerima dengan senang. Tidak? Coba bayangkan, anak-anak minta uang saku sama mama, tapi mintanya sambil teriak-teriak, coba ayo. Nah, alias sholatnya anak-anak sambil ginjal-ginjal, ayo. Sama enggak dibayangkan? Ya minta uang sambil teriak-teriak, atau sholatnya sambil ginjal-ginjal, sambil tengok-tengok. Kira-kira seandainya pun diberi sama mama, kira-kira memberinya dengan cara yang maaf, aku nanti waktunya olahraga, aku nanti ada tambahan pelajaran, aku minta tambahan uang sakunya buat nanti makan siang. Mintanya dengan tutur bahasa yang baik, penuh sopan. Nah, tentunya mama akan memberinya dengan senang hati, akan memberinya dengan penuh kasih sayang. Nah, itu aja mama. Apalagi Allah yang penuh maha kasih sayang. Kalau kita meminta, kita berdoa, kita sholat dengan khusyuk, dengan penuh kasih sayang, maka istilah sholat dalam arti doa, insya Allah doa permohonan kita akan dikabulkan, akan diterima sholat kita oleh Allah. Itu yang pertama, arti secara bahasa. Apa anak-anak artinya tadi secara bahasa? Sholat artinya? Doa. Doa, luar biasa. Tuh, sekarang arti yang kedua. Arti yang kedua secara istilah, secara penjelasan, secara umum menurut ilmu fikih. Pahami? Masukkan di otak kalian. Ya, tidak hanya didengarkan toh, tapi coba dihayati, karena sholat ini tidak hanya sekedar pelajaran, tidak hanya sekedar materi yang Pak Yono sampaikan, tapi sholat ini adalah amal perbuatan yang harus kita lakukan sampai kalian nanti meninggalkan SDN Kebonsari 1, sampai kalian nanti dewasa, sampai kalian nanti tinggal di masyarakat. Setiap hari kita melakukan sholat. Ya, jadi sholat ini tidak hanya sekedar pelajaran, toh tidak. Tapi ini adalah sebuah ilmu praktek. Ya, ilmu terapan, ilmu yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sholat secara istilah artinya adalah amal perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ikram. Ayo ulangi. Ya, amal perbuatan yang dimulai
dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan niat tujuan beribadah kepada Allah menurut syarat dan rukun ketentuan yang berlaku. Panjang? Hafal? Bisa dipahami? Oke, Pak Yono ulang. Ingat saja kata kuncinya. 3. 1. Ya, amal perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram. 2. Diakhiri dengan salam. 3. Dengan syarat dan ketentuan. Nah, ini maknanya sholat secara istilah. Nah, itu ya harus kita pahami. Ya, berarti sholat kita harus kita mulai dengan takbiratul ihram. Ya, hanya mengangkat tangan toh tidak sah berarti. Nah, itu ya, dipaham mana ya? Itu secara bahasa, secara istilah harus diingat. Nah, kita biar sholat kita tidak seperti apa yang Pak Yono sampaikan di awal tadi. Fawailul lil musallin. Ketok secara bahasa Jawa nih ya. Ketok sholat ya. Tapi sholat itu gerambiang di inti. Ya, tidak menunjukkan kalau itu orang yang sholat. Ketok sendakep, ketok matane merem. Ya, tapi dia tidak menunjukkan bahwa dia orang yang sholat. Untuk itu ya harus kita ikuti apa pengertian dari istilah tadi, yakni ada syarat dan rukunnya. Nah, yang harus kita pahami yang pertama adalah syaratnya sholat. Nah, di sini ya yang pertama adalah syarat wajib. Syarat wajib itu apa? Syarat yang harus dipenuhi. Segala sesuatu yang harus sudah ada, sudah disiapkan, sudah tersedia sebelum melakukan perbuatan. Itu namanya syarat. Syarat wajib berarti syarat orang tersebut menerima hukum wajib, menerima kewajiban untuk melakukan sholat. Itu namanya syarat wajib. Syarat wajibnya yang pertama, 1, ya, dia adalah orang Islam atau Muslim. Syarat ini 1 pertama, dia orang Islam. Anak-anak Islam? Islam. Muslim? Nah, berarti kalau anak-anak mengaku Islam, anak-anak mengaku Muslim, berarti sudah mendapatkan syarat wajib 1. Anak-anak Islam kan, Muslim kan, berarti anak-anak wajib sholat. Ayo, udah dijawab ya tadi. Mengaku sebagai orang Islam, mengaku orang Muslim, berarti menyadari diri kita, anak-anak adalah orang Islam. Kalau mengaku orang Islam, berarti kita punya tugas, punya kewajiban. Kita harus melaksanakan sholat. 1, ingat-ingat syaratnya. Ya, berarti yang orang non-Muslim tidak wajib. Nah, berarti kalau kalian di jalan ketemu orang itu gak sholat, aku di masjid, aku sholat jamaah, wong kok tengok-tengok tok, lebih baik kasih itu. Udon, kita berbaik sangka. Jangan menyangka yang jelek pada orang yang ada di situ kita sholat di masjid. Kita husnudzon saja, kita berbaik sangka. Oh, mungkin dia orang yang tidak wajib melakukan sholat. Tidak wajibnya karena apa? Banyak hal. 1, orang Islam atau orang Muslim. Syarat yang kedua, ya, yang mewajibkan seseorang wajib melakukan sholat adalah berakal, memiliki akal. Gampangnya bahasa orang tersebut dalam posisi sadar. Ya. Anak-anak sadar hari ini mengikuti pondok Ramadan. Halo. Anak-anak. Mana suaranya ini? Pada tidur semua toh? Halo anak-anakku. Ya, Pak. Salah. Halo. Orang Halo.
Pak Yono nerangno anak-anak tidur iki malian iki. Ya. Ya. Satu, ya orang Islam akal alias dalam keadaan sadar. Ya. Dia menyadari, dia normal. Ya. Berarti orang yang tidak berakal ya, atau akalnya belum sempurna, ya entah belum sempurna satu pingsan, dua apa, tiga. Orang gila itu kan kelihatannya sehat kan, tapi akalnya kan tidak berfungsi, ya tidak berakal. Ya anak kecil, ya akalnya belum sempurna anak kecil, dia punya akal, tapi belum bisa berpikir secara dewasa, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, belum bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Sehingga orang yang pingsan, orang yang gila, anak kecil, dia masuk golongan orang yang belum berakal, sehingga tidak wajib sholat. Hey, halo. Hai. Kita orang Islam. Dua, semuanya sehat, berakal, bisa berpikir. Sempurna ada pada diri kita. Berarti kita wajib sholat. Yang ketiga, ya balik. Nah, balik. Balik. Berarti ya dia sudah dewasa. Ya, bisa berpikir, membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana kalau anak-anak ini katakan benar salah itu biasanya itu anak cantik dan jelek langsung nyambung anak-anak ini. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang benar, mana yang salah. Itu berarti dia sudah balik. Nah, satu Islam balik. Ukurannya balik apa anak-anak? Ya kita dikatakan balik ya dari segi ilmu fikih apa umurnya sudah mencapai 9 tahun. Umur berapa anak-anak? 9 tahun. 9 tahun. Umur kalian sudah berapa? 16. 12. 9 tahun itu kira-kira kelas 3 ya. Kelas 3 atau kelas 2 itu umur 9 tahun. Berarti anak-anakku semuanya khususnya kalian yang di kelas 5 berarti sudah wajib melaksanakan sholat. Ya. 3 syarat terpenuhi pada diri kita. 1 Islam, 2 berakal, 3 sudah balik. Ya, usianya sudah lebih 9 tahun. Ya, dari anak-anak beberapa anak tua ya sudah mengalami menstruasi, sudah haid. Ya, itu tanggal nasab menunjukkan dari usia dan tanda-tanda kalian sudah balik. Nah, dari itu Kira ya, sampai jam 4. ingat. Ya, yang keempat ya, sudah waktunya sholat. Telah sampai dakwah. Dakwah di sini dalam arti waktu dan berita tentang penjelasan melakukan sholat. Karena apa? Pada zaman Nabi itu tinggal di kota Mekah, sedangkan umatnya banyak yang tinggal di pelosok, di pedalaman. Sehingga dia tidak tahu tentang berhubung belum ada dakwah, belum ada berita, belum ada info. Dan kita sejak kecil, anak-anak yang ngaji di TPQ, di TPA,
sudah diajarkan sholat, berarti sudah sampai pelajaran melaksanakan sholat. Ya, ingat, ayo. Siapa yang cinta sama mama? Angkat tangan. Ayo, siapa yang cinta sama mama? Pintar, Ahmad. Siapa yang sayang sama papa? Oke, semuanya sama papa. Kalau anak-anak sayang sama mama, sayang sama papa, tolong dibantu bebannya mama dan papa. Mama dan papa punya beban yang berat terhadap kalian. Apa bebannya mama dan papa? Orang tua wajib mengajari, memerintah anaknya melaksanakan sholat ketika umur 7 tahun. Umur 7 tahun anak-anak, berarti masuk kelas 1. Itu tugasnya orang tua kita, anak-anak, ayah dan mama kalian. Untuk dilanjutkan Nabi, apabila anak-anakmu umur 10 tahun belum sholat, maka pukullah dia. Ceples awakmu, Cak. Ya, umur 10 tahun kok belum sholat. Siapa sih diceples sama mama, papanya nggak sholat? Tangan. Siapa diceples? Enak, gak ada. Tapi ketika kalian nggak berangkat, waktunya les nggak berangkat, siapa yang diceples? Nah, kita harus imbang. Mana tugas kita kepada Allah, mana kewajiban kita kepada orang tua, harus imbang. Ya, tolong sayang mama, sayang papa, tolong waktunya sholat, kerjakan sholat. Berarti kita meringankan beban tanggung jawab orang tua kita dengan melaksanakan sholat. Ya, paham tuh? Tidak ada yang pingsan, tidak ada yang gila, tidak ada yang semaput, tidak ada yang anak kecil, tidak ada yang non muslim dalam pondok ini. Terus Bu, terus. Wajib melaksanakan sholat. Ya, bagaimana tata sholat yang benar? Ikuti pesan-pesan berikut ini. Coba dipahami, ikuti. Siapa itu? Serial belajar tata cara sholat. Sholat 5 waktu. Pilih salah satu untuk belajar. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Membaca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anak-anak memperhatikan bacaannya. Dipasno aja, dipasno. Ya. Mana yang pokoknya diikuti. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad.
lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Duduk di antara dua sujud. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Duduk di antara dua sujud. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tahiyat awal. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Duduk di antara dua sujud. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah somad. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Anak-anakku, ya. Halo, semangat. Halo, Ahmad. Ahmad, halo Ahmad. Halo. Kansa. Mana Kansa? Coba kalian tanya pada Kansa. Kansa, kalau di rumah sholatnya berapa menit? Berapa menit, ayo? Ahmad, berapa menit kalau sholat di rumah? Gak sampai 5 menit. Itu menjadi pertanyaan bagi kita anak-anak. Ya, sehari malam 24 jam. Ya, karena tadi menanyakan ya bacaan sholat zuhur ya bersama gerakannya kira-kira 10 menit. Berarti itu cuma seperberapanya dari hidup kita dalam sehari. Ya, kalau kita bayangkan 10 menit lima ada kita diberi nafas oleh Allah sehari semalam 24 jam. Kita menghadap Allah tidak ada 1 jam. Apalagi jangankan 50 menit seperti yang praktek tadi. Ya, bahkan yang kita lakukan sholat kita kadang-kadang lebih naik ekspres patas lagi ya. 2 menit selesai. Wah, luar biasa. Sholatnya balapan tambahan. Ya. Nah, kalau gitu berarti makna sholat dalam arti doa seperti apa? Sholat kok balapan, berdoa kok balapan itu loh ya Cahaya. Nah, coba dihayati. Ya, Pak Yono memberi contoh sholat zuhur kira-kira 10 menit. Ya, harapan Pak Yono apa? 1. Bacaan yang sudah dibaca tadi, tolong anak-anak dengar dengan baik tadi, dipikirkan lagi, dihayati di rumah lebih lanjut. Sehingga ucapan bacaan dalam bacaan sholat kita ucapkan dengan benar. Yang kedua, ya, itu Pak mengambil contoh beberapa bacaan tadi seperti yang kalian lihat dan kalian dengar. Pertanyaannya, Pak, kalau sholat saya bacaannya beda. Contoh, pas waktunya iktidal, ya, sami Allahu liman hamidah, itu Dok, nggak pakai Rabbana lakal hamdu. Ya, yang ketika sujud apa rukuk itu, Rabbana walakal hamdu, ya gitu Dok, iktidal ya itu. Ada seperti itu bacaannya, Rabbana walakal hamdu, gitu Dok. Ada yang tadi Pak Yono tayangkan pakai at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut dan seterusnya. Tapi ada teman kita, saudara kita yang bacaannya beda. At-tahiyyatul lillah dan seterusnya. Bagaimana? Tolong anak-anakku semuanya dicatat dengan baik di hati dan pikiran. Bahwa apa yang dilakukan oleh teman kita, saudara kita, semuanya adalah benar. Tidak salah.
yang pakai atahiatulillah, atahiatul mubarakatus, dia benar juga ada dalilnya. Ya, jangan jadikan perbedaan menjadi perpecahan, tapi jadikan perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan dan keindahan menuju kebersamaan kita. Ya. Lihat, orang yang keras sholat itu tangannya gini, sedekapnya gini, ada yang gini, ada yang gini, semuanya benar anak-anak. Ya, tidak salah, benar semua, ada dalilnya. Yang penting dia tidak ikut-ikutan tok, tapi tahu dasarnya, tahu ilmunya. Mengapa saya mengikuti siapa pakai seperti ini? Mengapa saya seperti ini? Mengapa saya seperti ini? Dia tahu itu dari mana dasarnya. Ya, ya itu yang penting. Ya, jadi jangan salahkan mereka. Semuanya benar. Yang salah siapa? Yang salah yang tidak Nah, itu. Oke, anak-anak. Nah, kalian sampaikan tadi. Menyampaikan dulu. Nah, biar bisa mengoreksi. Sudah sesuai dengan sudah dengan rukun sholat yang kalian lihat ini atau belum? Ya, pertama. Kita sholat baca sholli fardhu maghribi boleh jempol. Ya, cuma tidak membaca. Artinya yang membaca. Alhamdulillah ta'ala. Atau hanya diartikan saya niat sholat maghrib, bibirnya tidak mengucap sholli. Salah, benar tidak salah anak-anak. Karena niat itu letaknya di dalam hati. Ya, kita mengucap sholli itu untuk menuntun hati kita. Dan tidak mengucap apa-apa. Sehingga bibir kita, mulut kita juga dapat pahala, hati kita dapat pahala. Jadi bisa sinkron, menyinkronkan, ya, meluruskan, menserasikan antara mulut, hati, mata, dan gerakan kita biar lebih serasi. Itu tujuannya. Ya, silakan dibaca itu. Ya, 1 niat, 2 takbiratul ikram, tadi sudah ada, ya, sehingga kita memahami lebih lanjut. Silakan. Ya, ini rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Hilang salah satu dari kalian, hilang salah satu dari 13 rukun ini, sholat kita batal. Contoh, ya, kita sudah membaca sholli fardhu maghribi, langsung sedekap tok, tidak membaca Allahu Akbar. Berarti takbiratul ikramnya hilang. Batal sholat kita. Usolli fardhu duhri, Allahu Akbar, kabirau, waladhdallin, amin. Mari ngono, habis sami Allah liman hamidah, langsung atahiyat. Berarti tidak ada sujudnya. Sesuatu perbuatan yang harus dikerjakan tidak boleh ditinggalkan ketika melakukan kerja. Suimen. Ya, itu anak-anak. Ingat-ingat rukun. Nah, berikutnya coba. Halo anak-anak. Suimen. Halo. Halo. Hai. Halo. Lihat di layar kalian ada apa itu? Hal-hal yang membaca sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Oh, pintar. Ketika pas sholat. Membatalkan sholat. Pas kalian sholat melakukan itu apa tidak? Orang di rumah, pas sholat tarawih di musola, banyak temannya, kumpul sama temannya, ayo senggol koncone apa tidak, ayo. Ya. Cara apa tidak? Coba dicocokkan dengan itu. Ayo. Berarti kalau kalian melakukan 5 hal yang ada di layar kalian, 1,
melakukan banyak gerakan. Sholat nyenggoli koncone ngene. Ya, sholat lagi ya. Habis berbuka, ya, habis itu berangkat sholat maghrib, masih ada sisa makanan di gigi. Wah, eman-eman, ini mau sate. Wah, ditelan akhirnya. Yo, batal. Ya, 1, 3 kali gerakan berturut-turut, 2 makan atau minum. Ya, yang ketiga meninggalkan salah satu rukun seperti Pak Yono jelaskan tadi. Ya, yang keempat mengucapkan kata-kata di luar bacaan sholat dengan sengaja. Jangankan kata-kata, huruf saja. Coba angkat tangan. Dapat bonus. Ada 1 huruf tapi memiliki arti membatalkan sholat. Huruf apa itu? Ayo angkat tangan. Huruf apa itu? A. A. Masuk A. Apa artinya A? Jelasnya gimana ayo? Oke? Oke Pak, jawab langsung biar lebih singkat. Ayo. 1 huruf tapi memiliki arti yang sangat luas. Ya, contoh gini. Ya, ini yang ada di layar Pak Yono. Cika. Ya, Cik, mana wajahmu Cik? Cika. Ya. Cika. Ya, pas membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus, tiba-tiba dipanggil sama mama. Cika, kamu gimana? Arpe jawab dalam, kok kebanteran terlalu lama, panjang. Akhirnya cuma jawab dengan 1 huruf. Nah, huruf itu kan menjadi bahasa syarat kita kan, bahwa saya ada di sini, gitu kan maksudnya. 1 huruf tapi memiliki arti. Batal anak-anak mengucap 1 huruf itu. Ya, itu. Yang berikutnya meninggalkan salah satu syaratnya. Contoh ketika sholat tidak berwudu. Nah, kita koreksi anak-anak. Apakah ketika kita sholat melakukan salah satu dari 5 hal ini? Apabila kita melakukan salah satu dari 5 yang tertera di layar kaca kalian, berarti sholat kita batal. Kalau sudah sholat kita batal, na'udzubillah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kalau kita tidak sadar, fawailul lil musallin. Kelihatannya kita sholat, tapi aslinya dia lalai dalam sholatnya. Ketoke sholat, tapi nyenggoli bokonge koncone. Ketoke sholat, tapi ngomong-ngomongan karo koncone. Suwene Pak, suwene. Bilang lanjut. Nah, setelah ini tolong jangan melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, dicocokkan itu ya tadi sudah Pak Yono tayangkan ya, gerakan-gerakannya dipaskan ya. Ketika kalian takbir gimana tangannya, ketika ruku, sujud, kakinya seperti apa, tolong diikuti ya. Lanjut. Nah, anak-anak coba ya, kita di momen bulan Ramadan ini ya, kita jadikan sholat kita ya sebagai tonggak untuk memperbaiki diri kita. Anak-anak, ya, pesan dari Pak Yono, ya, sholat kita belajarlah terus belajar. Minimal usahakan sholat kita sehari semalam dipenuhi 5 kali, 5 waktu dipenuhi. Meskipun anak-anak hari Minggu jam 8 baru bangun, tetap laksanakan sholat subuh. Belajar dipenuhi 5. Ya, asar lupa genepi lain minimal lagi ya, habis sholat maghrib ya langsung sholat maghrib, yang penting belajar genep 5 antum ya. Oke, nah ya di momen bulan Ramadan ini ya sama-sama jalan-jalan ke tanah suci, kaki berdarah terkena duri. Ramadan adalah bulan yang suci, jangan biarkan maksiat mengotori. Oke ya, bulan Ramadan kita jadikan momen memperbaiki sholat kita ya. Anak, ikuti sampai semangat. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Ya, anak-anak sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sholat witir. Ada lagi yang sholat duha, kita doa sama-sama. Lewat ini, yuk. Sama sambil doa. Ayo buka. Nah.
anak-anakku semuanya, ya, materi dakwah sampai tayangan yang terakhir, ya. Intinya anak-anak, Pak Yono mengingatkan diri Pak Yono sendiri, juga mengajak anak-anakku semuanya, ya. Satu, mari kita melaksanakan sholat 5 waktu kewajiban kita dengan sebaik mungkin. Yang kedua, senantiasa memperbaiki dan memperbaiki sholat kita. Yang ketiga, perbedaan dari gerakan dan bacaan sholat di antara kita jangan jadikan perpecahan, tapi jadikan sebuah keindahan dan keberkahan. Yang keempat, apa yang menjadi inspirasi gerakan sholat? Kita ada menundukkan kepala, kita ada bersedekap, kita ada rukuk, kita ada sujud. Ini menunjukkan, membimbing kita. Mari kita bersikap sopan dan santun. Ya, nggak ada sholat mendongak gini, nggak ada. Mendongak kan berarti menunjukkan orang yang sombong. Berarti kita mari kepada siapapun, ya, kita berlaku sopan dan santun. Yang Pak Yana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Kita dari Nabi Muhammad dan sholat telah akan menemani kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita laksanakan sholat setiap hari dengan penuh kesadaran diri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, segenap pemirsa, anak-anak semuanya, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi di lain waktu Pondok Ramadan yang akan datang dalam suasana yang lebih semangat dan penuh ceria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yono diharapkan doa sekalian Pak Yono. Anak-anak, ya, mari kita akhiri dengan barokah doa. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Yono sampaikan bisa dipahami menjadi ilmu yang manfaat. Ya, orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberikan kemudahan, panjang umur yang barokah, rezeki yang melimpah dan barokah, sehat walafiat dan anak diberikan kemudahan dan belajar ilmu, cita-cita yang kita harapkan semuanya. Allahumma amin. Jadi orang yang beruntung, soleh dan solehah di dunia wal akhirat. Amin. Ala al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku gak iso. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa walidayya wal mu'minina amin. Sama-sama tundukkan kepala, tangannya diangkat, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, yang hari ini ya Allah, kami keluarga besar SDN Kebonsari 1 ya Allah, melaksanakan Pondok Ramadan hari yang ketiga, hari yang terakhir di tahun 1422 Hijriah ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami, dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami ya Allah. Ya Allah, hidup kami ya Allah menuju ke jalan yang Engkau ridhoi. Berikan kami kemudahan, keselamatan, kelancaran, kedamaian, dan kabulkan apa yang menjadi maksud, cita-cita, dan tujuan kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah,
anak-anak yang bisa menjadikan dirinya orang-orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat Amin. dan bangsa ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Hindarkan kami semuanya ya Allah dari segala musibah dan segala fitnah ya Allah, penyakit, ancaman dan gangguan. Hindarkan kelak kami ya Allah dari siksa kubur. Hindarkan kami ya Allah dari siksa neraka. Kasab yaumil qiyamah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Belas kasihanilah kami, ya Allah, menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Terimalah sholat kami, puasa kami, zakat kami, Amin ya Allah. sunnah kami, tarawih kami, dan amal ibadah kami dengan ridho-Mu, ya Allah. Kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Suyono SJD. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk anak-anak kita semua ya, untuk kita semua. Anak-anak diharapkan dengan materi yang Pak Ustadz Suyono tadi sampaikan, mulai sekarang sholat anak-anak rutin, tepat waktu, ya, tanpa disuruh orang tua. Anak-anak sudah punya rasa kewajiban ya melaksanakannya ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Nah, anak-anak jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan supaya anak-anak tetap sehat ya. Dan kita dapat bertemu muka dalam pembelajaran insya Allah tahun berikutnya, tahun ajaran baru ya. Mudah-mudahan COVID tetap berlalu dari negara kita dan kita tetap diberi kesehatan. Dan kita diberi kesehatan juga dalam menjalankan ibadah puasa ini dengan baik ya. Jangan lupa, terutama bulan puasa ini adalah bulan penuh ampunan, penuh berkah ya. Anak-anak tetap menjalankan ibadah dengan khusyuk ya, sholatnya, ngajinya ya, terus infaknya jangan lupa ya, itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk anak-anak, untuk kita semua ya, untuk kita semua ya. Kurang lebihnya Baizah mohon maaf. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, mohon dimaafkan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.